tahu ini dengan Bapak siapa? Bapak Randi. Oke, Bapak Randi. Apakah Bapak mempunyai usaha yang sedang Bapak jalankan saat ini? Ada, yaitu usaha pendistribusian ikan. Oke, dalam usaha pendistribusian ikan Bapak, apakah Bapak pernah mengalami permasalahan-permasalahan tertentu? Ada beberapa masalah tersebut itu terkait dengan pencatatan transaksi, di mana itu kami masih melakukannya secara fisik, baik untuk pemasukan ikannya sampai penjualannya ke pelanggan. Beberapa masalah tersebut adalah nota fisiknya yang mudah hilang dan rusak sehingga sulit untuk dilacak. Terus catatan lamanya yang sulit untuk dicari karena mudah tertumpul. Terus tidak ada penjelasan yang jelas mengenai kapan masuk ikan dan kapan pembayaran ke nelayan dilakukan. Terus sistem pembayarannya yang kurang efektif karena terkadang masih over biaya. Terus ada beberapa ketentuan lainnya, yaitu ada jumlah minimal ikan yang dikirim untuk setiap radius tertentu, dan jika melebihi radius tersebut maka ada biaya tambahan yang diberlakukan. Oke, jadi berapa minimal jumlah ikan yang harus dikirimkan dalam radius tertentu? Misalnya dalam radius 500 km. Nah, untuk radius di bawah 500 km itu sekitar 1,75 ton atau sekitar 35 box. Oke Bapak, apakah ada biaya tambahan yang harus dibayarkan jika melebihi jarak tersebut? Misalnya melebihi jarak 500 km atau melewati jalur air? Ada. Untuk setiap 50 km yang dilewati dari jarak tersebut, maka akan dikenakan biaya 50.000. Oke Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu menjawab pertanyaan kami. Jadi tujuan dari kami ini adalah untuk membantu Bapak menjalankan usaha Bapak dan mengatasi masalah-masalah yang Bapak alami. Nanti kami akan hubungi Bapak melalui link Meet yang akan dikirimkan sebentar jika analisisnya sudah selesai. Terima kasih Bapak, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Jadi Pak, di sini ada data hasil interview kemarin berisi permasalahan-permasalahan dari Bapak Randi. Jadi permasalahannya itu berisi nota fisik mudah rusak atau hilang sehingga sulit melacak transaksi. Pencarian catatan lama menjadi sulit karena menumpuk. Tidak ada pencatatan yang jelas kapan ikan masuk dan kapan pembayaran ke nelayan dilakukan. Sistem perhitungan biaya pengiriman kurang efektif, menyebabkan overbiaya. Ketentuan pengiriman saat ini ada minimal jumlah ikan yang harus dikirim untuk setiap jarak tertentu. Jika pengiriman lebih dari 500 km atau melalui jalur air, biaya tambahan diberlakukan. Nanti kalau datanya sudah saya analisis tadi sebelumnya, nanti linknya saya kasih untuk diserahkan ke user. Siapa? Oke, terima kasih Pak. Ya, lihat ya. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Seperti yang saya bilang sebelumnya, hasil dari interview Bapak dan data yang sudah Bapak berikan ke saya akan saya analisis untuk saya identifikasi atribut dan identitasnya. Untuk hasilnya akan Ya, saya Pak. sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Untuk hasil dari analisisnya apakah sudah ketara di layarnya? Oke Pak, bisa terlihat sini. Bisa, oke. Untuk dari awalnya itu permasalahannya kan nota fisik yang udah rusak atau hilang sehingga sulit untuk dicari transaksinya. Atau kalau datanya sudah terlalu banyak atau notanya sudah tertumpuk itu ribet dicarinya ya. Iya Pak. Sama tidak ada juga pencatatan jelas kapan ikan masuk atau pembayaran nelayan sudah kita lakukan. Sama sistem perhitungan biaya pengiriman yang kurang efektif. Untuk itu berapa aturan yang kita buat terkait ketentuan pengirimannya. Itu ini hasil dari aturannya, analisis dari saya. Semua transaksinya itu akan kita digitalisasi untuk dokumentasinya. Dan setiap transaksi atau pemasukan itu memiliki invoice pemasukan yang mencatat kapan ikan masuk dan status pembayarannya. Juga setiap transaksi penjualan ikan harus memiliki invoice penjualan yang mencatat detail barang yang dijual. Serta untuk bagian perhitungan ongkirnya itu seperti ini. Jika pengiriman dalam radius itu dengan jumlah minimal ikan yang harus dikirim, misalnya
dalam 250 km pertama minimal ikan yang akan dikirim itu 1 ton. Dan jika sudah lebih dari 250 atau di atas 500 km, itu minimal harus 1,75 ton atau sekitar 35 box ikan. Dan jika pengiriman lebih dari 500 km atau melalui jalur air, biaya pengiriman akan ditambah. Untuk tambahan biaya pengirimannya itu, jika di bawah dari 500 km itu standar, yaitu 100.000. Dan jika sudah di atas 500 km itu naik 50.000. Dan untuk 200 dan jika naik lagi 200 km biayanya akan naik 50.000 lagi. Jadi 200.000 per box atau 50 kilo. Dan untuk entitas dari data yang Bapak kirimkan itu, saya menyimpulkan itu seperti ini. Ada entitas nelayan, ikan, pelanggan, invoice pemasukan, detail pemasukan, invoice penjualan, detail penjualan, supir yang akan membawa barang, dan entitas pengiriman. Selanjutnya adalah atribut dari setiap entitas itu. Misalnya dari nelayan itu ada ID nelayan, ada namanya nelayan, sama kontak dari nelayan tersebut. Selanjutnya itu entitas ikan atau produknya. Ada ID ikannya, jenisnya, berat, harga, ID dari nelayannya atau foreign key dari nelayannya. Selanjutnya adalah entitas pelanggan. Itu ada UID pelanggan, ada nama pelanggan, nama alamatnya, dan kontak. Selanjutnya ada info pemasukan. Itu ada atribut UID invoice, ada ID foreign nelayan. Selanjutnya ada tanggal dari kapan masuk, dan total harga dengan status pembayaran apakah sudah dilakukan atau belum. Selanjutnya adalah detail dari pemasukan tersebut. Yang pasti selalu ada UID dari detail pemasukannya, ada foreign key dari invoice pemasukan, serta ada foreign key dari ikan yang masuk, serta berat, harga beli, dan total atau subtotalnya. Selanjutnya itu adalah entitas invoice penjualan. Ada UID-nya tentunya. Selanjutnya adalah tanggal dan UID dari pelanggan, foreign key dari pelanggan, dan total harga serta status pembayarannya. Selanjutnya adalah detail penjualan. Itu ada UID seperti biasa, lalu ada foreign key dari invoice penjualan, foreign key dari ikan, serta berat, harga, dan total dari penjualan tersebut. Selanjutnya adalah ID supir. Itu ada UID supir, ada namanya, nomor kendaraan atau platnya, serta kapasitas angkut dari supir tersebut atau kendaraannya. Selanjutnya adalah entitas pengiriman. Ini atributnya ada UID pengirim, foreign key dari invoice penjualan, jarak yang ditempuh dari pengiriman tersebut, biaya pengiriman, metodenya seperti apakah jalur darat atau air, serta foreign key dari supir. Selanjutnya adalah pemilihan UID dari setiap entitas tersebut. Misalnya dari nelayan itu sudah pasti ya UID dari nelayan, ikan juga begitu, pelanggan juga begitu, dan seterusnya. Lah kenapa nih? Kacau. Tidak, lanjut saja, nanti di crop. Mau bilang nilai. Oke, selanjutnya itu ada contoh tabel IRD-nya. Bisa dilihat, Bapak. Oke. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Bapak. Ya, nanti hubungi usernya ya, kapan kita bisa meeting. Oke Bapak, nanti saya infokan kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya tutup ya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Bapak Randy, di sini saya akan menjelaskan solusi terkait dengan permasalahan Bapak. Bapak Ariel, boleh disediakan PPT-nya? Saya tunggu ya. Pas sudah bisa dilihat. Bisa. Oke, jadi sistem nota invoice Bapak akan digitalisasi dengan
dengan aturan seperti ini. Semua transaksi, pemasukan ikan dan penjualan ikan harus terdokumentasi dalam sistem digital. Setiap transaksi pemasukan ikan harus memiliki invoice pemasukan yang mencatat kapan ikan masuk dan status pembayarannya. Setiap transaksi penjualan ikan harus memiliki invoice penjualan yang mencatat detail barang yang dijual. Untuk sistem perhitungan ongkirnya itu dan pengelolaan pengirimnya juga digitalisasi dan diotomasi sistem perhitungannya sesuai aturan berikut. Perhitungan biaya pengiriman yang efektif. Jika pengiriman dalam radius tertentu, ada jumlah minimal ikan yang harus dikirim. 1 ton untuk 250 km pertama, 1,75 ton untuk 500 km kedua. Jika pengirimnya lebih dari 500 km atau melalui jalur air, biaya tambahan diterapkan. Under 500 km atau 100.000 per 50 kg. Up 500 km, 150.000 per 50 kg. Up 750 km, 200.000 per 50 gram. Jadi itu hasil dari analisis kami. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga dengan sistem ini akan sangat membantu bisnis saya ke depannya. Sama-sama Ya, kami harap bisa, solusi Bro. ini memang bisa meningkatkan efisiensi distribusi ikan Bapak. Sekian dari kami, Baik. Pak. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih juga